Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Rahman. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi makro. Ilmu ekonomi sebagai disiplin ilmu. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian yang menyebabkan timbulnya kelangkaan. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Ilmu ekonomi itu sangat berperan penting dalam masyarakat dan memberikan dampak yang benar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat pembagian-pembagian dalam ilmu ekonomi. Menurut Albert W. Stonier dan Douglas C. Hauge membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Ekonomi deskriptif merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Misalnya, gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Untuk kasus saat ini, contohnya adalah pandemi COVID-19. Perekonomian di Indonesia menurun secara drastis. 2. Ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Dalam ilmu ekonomi teori dibagi lagi nih menjadi 2 macam, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. 3. Ilmu ekonomi terapan, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi, ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Misalnya, ekonomi di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan sebagainya. Nah, di sini ada kerangka ekonomi. Apa itu kerangka ekonomi? Ya, kerangka ekonomi makro menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan. Khususnya untuk tahun 2018, gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2018 yang menjadi landasan dalam menyusun pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Ekonomi makro juga mempunyai problema. Beberapa masalah yang umum dalam ekonomi makro adalah inflasi, pengangguran, suku bangsa, pertumbuhan stagnan, dan lain-lain. Permasalahan ekonomi makro timbul ketika ekonomi tidak mencapai tujuannya secara penuh, seperti misalnya ada pengangguran terselubung, kurangnya stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Berikut masalah makroekonomi. 1. Pengangguran. Pengangguran merupakan masalah karena output yang dihasilkan lebih sedikit dan dengan demikian timbul masalah kelangkaan dalam perekonomian. Hal ini terjadi sebab tenaga kerja yang menganggur menerima pendapatan yang lebih sedikit. Hal ini secara bertahap akan mengurangi standar hidup. 2. Inflasi. Inflasi merupakan masalah karena ada kenaikan harga barang dan jasa, daya beli uang menurun. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kekayaan finansial dan menurunkan standar hidup. 2. Ketidakpastian yang lebih dasar untuk melakukan perencanaan jangka panjang. 3. Pendapatan dan kekayaan cenderung didistribusikan sembarangan di antara berbagai sektor ekonomi dan di antara pemilik sumber daya. Suku bunga. Perusahaan meminjam uang dari bank-bank dari waktu ke waktu, dan karenanya peningkatan suku bunga akan mempengaruhi bisnis secara langsung. 4. Pertumbuhan stagnan. Pertumbuhan stagnan timbul jika total produksi tidak mengikuti harapan-harapan ini. Oleh karena itu, tujuan ekonomi makro akan pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Alasan paling memungkinkan untuk pertumbuhan stagnan dapat dikaitkan dengan kuantitas dan kualitas sumber daya yang digunakan untuk produksi.